Yang terhormat Bapak Bupati Garut, yang terhormat Bapak Anggota DPRD Kabupaten Garut, Ketua Fraksi PDIP, yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Pangatikan, yang saya hormati para Kades Kecamatan Pangatikan, yang saya hormati Ketua MUI Kecamatan Pangatikan, yang saya hormati Porpok Pincang Kecamatan Pangatikan, para tokoh dan para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi atas berkat rahmat Allah dan karunia-Nya. Tak lupa sholawat serta salam kami curahkan kehadirat Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Acara Musrembang RKPD tahun 2023 Kabupaten Garut di Kecamatan Pangatikan pada hari Rabu tanggal 2 Februari tahun 2022. Sejenak saya akan membacakan susunan acara. Yang ke-1 pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat laporan panitia penyelenggara, yang kelima sambutan-sambutan, yang keenam pembacaan penetapan program dan kegiatan prioritas pembangunan tingkat Kecamatan Pangatikan, yang ketujuh penandatanganan berita acara kesepakatan hasil Musrembang RKPD Kabupaten Garut tahun 2023 tingkat Kecamatan Pangatikan, yang ke-8 doa, dan yang ke-9 tutup. Untuk mengefektifkan waktu, acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Cecep Romli. Kepada Bapak Ustadz Cecep Romli kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salat wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Cecep yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga menjadi amal ibadah bagi yang membacakannya dan bagi kita yang mendengarkannya. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
kembali. Acara selanjutnya, laporan panitia penyelenggara kepada Bapak PLT Sekmat Kecamatan Pangatikan, Bapak Indra Arika Rahman SEMM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati Garut, terima kasih atas kedatangannya. Yang terhormat Bapak staf ahli, yang terhormat Bapak Kabid dari Bapeda, yang terhormat Pak Dewan, Ketua Fraksi PDIP, yang terhormat Pak Kapolsek Wanaraja, yang terhormat Pak Padan Ramil 1103 Sisinaraja yang diwakili oleh Pak Surani, yang terhormat Bapak Ibu undangan dari SKPD, yang terhormat Bapak-bapak para kepala desa yang telah hadir di Aula Kecamatan Pangatikan. Izinkan saya untuk membacakan beberapa hasil musrembang di tingkat desa. Alhamdulillah, Pangatikan dengan 8 desa kami sudah dapat menyelesaikan musrembang tepat waktu, Pak. Walaupun memang untuk beberapa usulan yang melalui SIPD ada beberapa kegiatan yang sebetulnya prioritas masih menunggu validasi dari Bapeda. Untuk saat ini dari hasil 93 usulan yang diajukan melalui musrembang tingkat desa yang masuk ke SIPD yang telah direkom oleh kecamatan dan juga oleh mitra Bapeda, itu baru 30 usulan dari 8 desa yang diteruskan ke forum SKPD, Pak. Dari 93 baru 30 yang diusulkan atau diajukan ke musrembang tingkat kabupaten untuk direkomendasi oleh dinas-dinas. Untuk selanjutnya, kami sebelum acara musrembang ini alhamdulillah telah melaksanakan pramusrembang, di mana di pramusrembang tersebut kami mengusulkan dari sekian banyak usulan itu dipilah mana yang menjadi prioritas utama, dengan masing-masing desa sepakat waktu di pramusrem itu dengan 3 usulan. Namun dikarenakan dilihat dari hasil SIPD, ada beberapa desa yang tidak bisa masuk di usulan prioritas. Namun kami masukkan ke dalam kegiatan yang belum disepakati, karena menunggu validasi dari mitra Bapeda. Mudah-mudahan 93 usulan dari kami, minimalnya mungkin Pak yang 30 yang sudah diteruskan ke forum SKPD, itu mudah-mudahan kami dapat diakomodir, terutama untuk beberapa daerah yang memang rawan bencana, Pak, seperti Desa Sukahurip. Itu udah beberapa kali kejadian longsor dan ada sekolah yang memang posisinya curam, Pak. Itu benar-benar butuh untuk dibantu. Kemarin kami baru mendapatkan 20 bronjong. Kemudian untuk beberapa lokasi, alhamdulillah Pak Kades beserta perangkat
dapat menyelesaikan untuk beberapa titik yang terkena longsor. Ada 3 lokasi yang sudah selesai, terutama untuk akses jalan utama, jembatan yang dekat SD itu juga alhamdulillah sudah dapat diperbaiki dengan dana desa dan juga swadaya dari masyarakat Sukamulya. Sementara mungkin itu Pak yang bisa kami sampaikan tentang pelaksanaan dari musrenbang di tingkat desa dan hasil musren kemarin waktu hari Jumat kami melaksanakan musren. Mudah-mudahan semua yang kami usulkan menjadi prioritas, minimal yang 30 mungkin dapat diakomodir di tahun 2023. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama Bapak Bupati Garut kepada Bapak Haji Rudi Gunawan SH MH MP sekaligus membuka acara Musrenbang RKPD Kabupaten Garut tahun 2023 tingkat Kecamatan Pangatikan dan menyampaikan paparan terkait prioritas pembangunan 2023. Kepada Bapak Bupati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati anggota DPR Kabupaten Garut dari Dapil 1 yang juga Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Ketua Fraksi PDIP Bapak Yuda Pujatunaya. Saya apresiasi beliau aktif dan hadir. Tepuk tangan untuk Pak Yuda yang hadir. Saya hormati staf ahli Bupati bidang sumber daya manusia beserta kepala bidang dan staf dari Bapeda dan dinas-dinas. Yang saya hormati Pak Camat, Pak Kapolsek yang mungkin Pak Danamil, sahabat-sahabat saya para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, ketua MUI, tokoh pemuda, dan semua yang menjadi stakeholder utama di Kecamatan Pangatikan. Saya mohon maaf agak lebih dulu karena jam 10 kita akan menerima entry meeting dari BPK. Jadi BPK mulai hari besok akan datang ke Garut selama 30 hari. Nah, inilah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Jadi Bapak dan Ibu saudara sekalian, saya ini punya dosa yang besar ke Pangatikan. Tentu saya ingin ada beberapa hal yang harus diperhatikan, bahwa sistem dari pengelolaan keuangan daerah itu adalah rigid. Banyak orang yang tidak paham. Sebenarnya anggaran APBD kita yang 5,1 triliun atau lebih daripada 4,8 triliun pada saat ini, itu dibelanjakan untuk apa? Pemerintah daerah pada hakikatnya hanya mengelola sekitar 600 miliar. Sisanya adalah earmark langsung. Jadi misalnya biaya operasi hampir 3,2 triliun itu adalah kompilasi dari pendapatan dan dari pengeluaran yang secara earmark diserahkan lagi kepada yang berhak. Misalnya dana desa hampir 600 miliar dicatat di APBD kita, tapi duitnya langsung ditransfer dari kas perbendaharaan negara kepada kas rekening desa. Yang kedua, BOK saja 48 triliun dicatat di kami, tapi kami tidak menerima, tidak lewat ke kas daerah Garut, langsung ditransfer ke rekening puskesmas sebagai BLU. Ada lagi dana sertifikasi, ada lagi, nah ini bekas kadistik ya Pak Tonton, ada lagi dana bos tidak tahu kita, tapi dicatatkan. Jadi sebenarnya Kecamatan Pangatikan itu 1 bulan gajinya itu hanya 110 juta, tanya Pak Camat. Kita digaji di luar tenaga kerja kesehatan, ya, di luar guru, itu hanya 110 miliar. Ditambah yang terhormat anggota dewan 32 miliar.
Jadi kami itu hanya mau sekitar 170 miliar gaji gitu. Kebanyakan adalah earmark yang sudah diarahkan oleh pemerintah pusat untuk masing-masing keperluan. Termasuk diantaranya adalah yang sekarang kita ini kan dana yang akan bersumber dari APBD yang agak cukup berat di 2023 adalah sebagaimana tema kita adalah penguatan demokrasi untuk kesejahteraan rakyat. Kita harus memberikan hibah tahun depan, Pak Yuda. Kita belum putus nih, belum putus. Itu antara Bawaslu dan KPU 200 miliar. Pileg sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR RI tanggal 14 Februari tidak bisa mundur karena itu sudah menjadi keputusan pemerintah, keputusan DPR dan keputusan KPU. 14 Februari 2024 itu adalah pemilihan legislatif. Kalau kita baca prosesnya itu dari Agustus, Pak. Yang terhormat dari Agustus itu sudah pakpikpok, sudah kemana-kemana karena ada yang baru. Kemarin incumbent itu kalah 31 orang, maaf Pak Yuda ya, 31 orang itu tidak kalah. Tahun kemarin yang mau zaman Pak Yuda itu banyak yang tidak terpilih. Memang ada yang jadi ke provinsi ya, ada yang pindah kemana, tapi sekitar 28 orang itu kalah. Yang jadi kepala desa yang terpilih kembali itu hanya 37%. 63% atau 67%, maksudnya 67% kalah incumbent itu. Kalah. Nah tentu saya ingin menyampaikan bahwa anggaran kita terbatas. Kami menyerahkan DD dari pusat ke bawah. Kami mengelola ADD. Tiap bulan kan cair kan Pak ya? Udah cair bukan hari ini cair Pak? Hari ini cair kemana? Hari ini yang untuk bulan Februari cair Pak hari ini. Ya, cair. Nah ADD kita 190 miliar rupiah. 10% dari DAU dikurangi DAK masuk ke biaya operasional dan dijadikan sebagai siltap. Nah, anggaran kita sangat terbatas. Saya ingin berharap ada 3 hal yang menyangkut mengenai masalah yang berhubungan dengan kecamatan Pangatikan. Pertama, kita kan tidak layak di sini, Pak. Ada dewan, kita ini kalah kantor kecamatan, saya tidak mau kalah dengan kantor desa. Sok Sri Banding di Ukacinta tuh Pak. Saya hanya kasih 200 juta, kalau nggak salah 100 juta. Sok mau nggak? Tapi ada kesungguhan desanya. Jadi pelayanan publik itu dimulai dari tempat yang representatif. Sekarang polsek, skoning, nempel gitu kan, saya kasih. Ya, ini bukan skoning nih, ini mah Pak Wawan mah mana aja. Warna aja sudah saya kasih juga. Dan Pak Dewan saya laporkan dan minta persetujuan juga bahwa bekas kantor kecamatan Skoning itu dijadikan polsek. Dijadikan kantor kecamatan Skoning kan pindah nih Pak. Nanti berapa ini lagi. Nah saya itu ingin kantor kecamatan ini sebagai pusat kehormatan warga Pangatikan, cing lagi atuh. Padahal tahun lalu saya kan ngomong, cing kantor kecamatan, tapi tuntas saya Pak. Sok beli tanah di mana? Pasti Pak Yuda juga menyetujui lah untuk memberi tanah yang representatif untuk kantor kecamatan Pangatikan, karena beliau banyak dipilih juga orang Pangatikan, nanti juga dipilih lagi orang Pangatikan. Dulu tuh mau ke belakang harus jadi ya. Gimana saya juga dulu tuh pokoknya mah. Nah sekarang rundingkan pasti gak Skoning. Skoning kan waktu itu ada, sok atuh di mana? Mana jalan nyucap, Skoning makan jalan bukan jalan kabupaten Pak. Itu jalan desa Pak. Yang ada di lapang itu kan. Nah ini memang jalan kabupaten. Mau di mana lagi? Boleh. Saya berikan anggaran untuk tanah dan anggaran untuk pembangunan kantor kecamatan sebagaimana sehingga kantor kecamatan Skoning, kantor kecamatan Raja, misalnya kantor kecamatan Tarmokale, atau seperti Kadungora, seperti Leles, kan kelihatannya juga berwibawa Pak ya. Kantor kecamatannya sebagai pusat pelayanan publik ke depan. Nah, rundingkan dengan semua ada keputusan yang cepat. Kalau mau di sini oke, kita beli tanahnya Pak.
Misalnya ini kan nggak cukup. Masa kantor kecamatan apelnya di mana? Ya. Terus yang kedua, saya kan kemarin tuh di rumah ada sekarang anggaran berapa 200 Pak Kang Asep ya. Jadi untuk yang poros-poros itu mana? Ya, poros-poros itu jalan yang menuju ke sana kan udah bagus sekarang. Ke Sokol kan sudah Sokol itu. Tapi kan kesininya itu kita perbaiki. Dan karena apa? Karena kita juga harus antisipasi yang namanya sawah lega, mungkin mas sawah samporet. Karena di bangunan nggak bisa Pak. Itu adalah tanah yang berpotensi sebagai LP2P, tapi susah. Saya buat tanah dikeringkan lah karena antar kering, sama lega kan nak nyambung ya mas. 10 tahun ini menyambung. Kadesnya udah sama lega saya. Kang ya, kan nyambung kan pakai karel kan? 2 kades, 3 kades. Tapi kita mau apa Pak? Tanah rumah anak-anak Pak. Pemerintah daerah juga tidak mungkin ada ini. Kan nyambung Pak. Ya. Itu kan sawah lega ya, dari Telegade ya namanya. Bukan sawah samporet. Nah, saya berharap juga ada masalah yang menyangkut kemiskinan. Karena kemiskinan itu di luar sama Pak Yuda. Ada kadernya, ada yang miskin, ada yang ada. Karena kita gotong royong, kita punya zakat infak sedekah. Kalau anggaran kita terbatas, anggaran kita ini kan hanya dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu. Sekarang musrenbang kan perubahan murni hanya 2 kali anggaran itu. Tapi kalau zakat infak dan sedekah itu kan juga setiap hari itu kan diperkenan. Kalau zakat kan ada parodi, ada ininya, ada hitungannya, ada nisabnya 2,5%. Tapi kalau infak dan sedekah naik sabar lagi mana? Kan kalau zakat Bapak ada hitungannya, tapi kalau infak dan sedekah tidak ada hitungan, mau 100% kasih juga apa-apa. Kalau zakat hanya 2,5% dari nisab. Nah, saya mohon ini masalah kemiskinan juga menjadi bagian yang harus diperhatikan. Nah, saya paham dengan Perpres 104 Pak, kepala desa ngaharulang terutama di selatan, terutama yang sudah berjanji ketika Pilkades 2021. Kan janji awas kada dimana akhirnya Perpres 104 duit nah. Ya kan harus BLT Pak ya. Bapak Presiden bagus Pak, mempunyai pandangan yang luar. Sudahlah kalian hari ini di desa jangan ngebangun dulu, kasih duit takut rakyat tidak makan. Kira-kira begitulah. Dan Presiden itu sayang Pak, orang yang sangat sayang. Kan persepsinya kan argumentatif Pak Bapak Presiden itu. Makanya ada Perpres 104. Untuk pembangunannya tinggal berapa? 20 Pak? 20%? 32% juga ya masih di atas 400 miliar kan ya, 400 juta ya. Kalau 1,2 rata-rata berapa? Dede? 1,2 kan? 1,1 kalau 3 ya sekitar 300 juta lebih lah masih ada. Nah, meskipun demikian saya berharap optimalisasi dana desa ini bisa disinkronkan dengan kegiatan-kegiatan yang prioritas. Nah, saya yang ada ini dengan sekolah sudah. Jadi kalau bapak-bapak ini yang Cihuni itu akan dibuatkan lapang sintetis Pak, dianggarkan 2 miliar rupiah Cihuni. Ini sini lapang. Cihuni lapang apa nih? Cimaragas ternyata. Saya menyebut lapang Cihuni, itu lapang punya Cimaragas ya. Ya. Jadi nanti itu Pak pakai subrumput sintetis. Nanti akan bagus, itu akan berkah internasional karena mahal itu Pak, impor. Itu harganya satu lapang itu 1,7 miliar ditambah lain-lain dan sekitar 2,2 miliar. Jadi ini itu adalah untuk olahraga anak-anak Pak, mau SSB mau apa. Ini teknokratik Pak ya. Jadi Bapak harus ingat ada yang namanya program teknokratik, ada program yang berhubungan dari bawah ke atas seperti musrenbang sekarang, ada yang berhubungan dengan politis. Politis itu adalah bupati, wakil bupati dan 50 anggota dewan, itu politis. Meskipun politis memperhatikan tema politis juga, tapi tidak boleh nyebrang. Kita ada sesuai dengan tatip DPRD, Pak Yuda tidak boleh untuk yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan tidak boleh nyebrang Kaci Batu, tidak boleh nyebrang ke Bunggulang, ya, karena beliau terikat dengan dapilnya. Boleh saja kemana-mana itu masih nanti disampaikan ke dinas melalui pokok-pokok pikiran DPRD dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD yang bersifat teknokratik, itu bisa.
Nah, misalnya sekarang DPRD memberikan dukungan terhadap program perbaikan kantor kecamatan, kantor perbaikan kelurahan. Nah, Dapil Selatan juga mendukung Pak terhadap pengembangan infrastruktur lain. Jadi saya berharap ya Pak Kades semua, ayo kita inikan Pak, terutama hal-hal yang menyangkut mengenai infrastruktur dasar, yang menyangkut air, yang menyangkut saya tuntaskan 2023. Terutama air Pak, air ke sini Pak, kemarin ini ada salah, tapi insya Allah pada perubahan akhirnya saya dihukum Pak oleh pemerintah pusat, PDAM dihukum oleh pemerintah pusat, tidak dapat bantuan karena tidak ada penyertaan modal, karena itu kan infrastruktur dasar. Nah, kita akan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan air itu melalui PDAM, karena kita sudah beli yang di Cinunuk itu, ini di Paluburgon berarti ke sini. Jadi saya berharap ya, hari ini penyambungan hanya 500.000. Jadi hari ini penyambungan SR baru itu ada diskon yang cukup besar. Jadi kami untuk rakyat miskin MBR ya itu hanya 500.000. Jadi sudah diumumkan di imaging ya oleh Pak Aja di situs itu. Jadi kalau mau menyambung airnya cukup dari Cibonerang. Jadi air Cibonerang ditarik ke atas, masuk untuk ke Karangpawitan, Sucinaraja, Wanaraja, Pangatikan, Sukawening, sedikit lagi menerobos untuk Cibatu dan ke Limbangan. Itu bisa menyambungkan 40.000 rumah. Nah sekarang kita dihukum dulu tahun ini Garut karena tidak ada penyertaan modal. Nah kemarin ada 22 miliar dari pusat, nah sekarang kita tidak ada penyertaan modal ya. Tapi nanti di perubahan kami paksakan untuk ada penyertaan modal, karena itu sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Nah saudara-saudara sekalian, terakhir ini saya berharap Pak, ayo kita kembangkan dewi-dewi yang cantik. Meskipun apapun, saya sekarang ini Pak Yuda ya, waduh, yang Pak Kapolres kemarin ditutup alun-alun ya, masa alun-alun Pak, kita napuknya luar biasa Pak. Pinuh Pak, udah ditutup, wahnya udah ditutup deh karena alasan COVID lah gitu ya. Akhirnya tuh Garut turun dari tinggi jadi level 1, tapi sadar deh kita kan dari level 1 lagi ya, meskipun kita waspada. Nah saya mau sedikit apapun, ayo kita bicarakan mengenai masalah yang berhubungan dengan legendaris kita. Ada dua, satu yang ada dengan kawah Talaga Bodas, yang kedua Gunung Sadauri. Atau saya ingin ada area mancing Pak, di mana yang punya ada desa yang punya situ. Cituna punya siapa? Cibudaw punya siapa? Iya Pak. Cibudaw ya, Ibu Heti. Ya saya dulu mau dibeli itu, tapi katanya mau dibeli atau gitu. Nah tentu saya berharap ya, ini ada wisata-wisata lain yang diciptakan. Desa wisata Dewi-Dewi ini adalah program yang sangat bagus ya, yang kita kembangkan Pak. Dah udahlah kembangkan ayun-ayunan, ayun-ayunan yang laku bisa pada alun, ayun-ayunan gitu baru dah. Ya. Nah saya mohon ada Dewi yang bisa diperhatikan ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Jadi pertama saya terima kasih Pak Yuda hadir nanti memberikan ini. Saya diwakili nanti oleh Pak Totong sebagai staf ahli Bupati ya. Terus saya yang kedua bahwa saya mohon dirundingkan Pak ini mengenai kecamatan, karena kalau setelah kecamatan ini punten Pak di 2005 itu belum ada kesepakatan ya. Jadi kesepakatan stakeholder semua lah ya berbicara kantor kecamatan di mana nanti kita akan bangunkan di 2023. Ini prioritas. Yang kedua, infrastruktur dasar terutama air ya, yang miskin dan jalan-jalan terobosan. Karena di sini itu udah sangat kecil sekali, cuma berapa ini ya? Berapa hektar di sini teh? Ada 3.000 hektar. Pengatikan luasnya berapa? 4.000. Oh sampai kartunya 4.000. Hanya 4.000 hektar. Nah yang tadi Pak, saya akan keluarkan BTT yang sampaikan tadi oleh yang melaporkan mengenai kebencanaan SD. Jadi kalau 20 pounding mah nggak cukup. Jadi saya akan rapat dengan Pak Sekda sebagai TAPD besok ya.
kita sudah berbicara dengan pimpinan DPRD memberikan dukungan terhadap sekolah-sekolah yang rusak untuk segera diperbaiki. Di Garut itu Pak ada 21 yang rusak. Jadi bukan ini saja, dari mulai Taregong, Pak Yuda ke Taregong, kemana-mana banyak yang rusak ya. Kita nanti akan lakukan hal yang seperti itu, dan saya juga berharap ya jalan terobosan teh kemana akan saya apa kemana akhirnya 200 air ya, nanti kita cek ya, anggaran ini sekarang ada, nggak ada sekarang ini, nanti mana lagi Pak yang mau masuk itu yang nanti kita akan inikan. Dan ini lapang ini akan jadi program teknokratik Pak ya, jadi desa lain ulah Serikat Cimaragas ya Pak, karena ini program teknokratik dari Dinas Pemuda dan Olahraga. Ada 5 lapang yang akan dibangun Pak, diantaranya Kerkop itu dengan lintasan atletik impornya. Jadi ada lintasan itu ada 2 nanti, kita punya Kerkop, kita punya di Kaning Dalem ya, di Wijaya. Yang kedua kita akan membuat di Jaya Raga, dan itu Cibatu serta di ini, dan satu lagi adalah di yang mau masuk ke Santolo, akan dibuatkan lingkar atletik ya. Jadi di selatan 1, di lapang pojok yang mau ke Santolo, di Cibatu 1, karena Cibatu udah punya utang katanya gina di masjid kan, lalu di masjid kemarin ya Pak. Jadi udah dibahas masjid, digantian ke Pemda, sana tuh ada sekolah olahraga di mana gitu kan. Nah kita, tapi Bapak Ibu sekalian, saya mohon masalah Omikron juga harus diperhatikan ya, masalah menyangkut mengenai protokol COVID-19. Dan saya juga informasikan kita memang agak mengalami tekanan sekarang ini karena kami harus menghibahkan di 2023 minimal itu 100 miliar untuk KPU dan Bawaslu. Kita tidak bisa menunggu 2024 dibagi 2 karena pilihnya kan itu, meskipun untuk pilkada Pak, tapi kita bayar dulu ke sana, hibahkan dulu. Nah tahun 2020 setengah tadi Pak, ya kan itu kan persiapan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini tahun 2023 adalah tahun politik. Sudah tidak bisa ini lagi, jadwal sudah ditetapkan, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tanggal 14 Februari. Makanya sekarang ini kita lakukan langkah-langkah yang terbaik. Saya kira itu yang saya sampaikan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD 2023 dengan tema pelayanan publik, pemerataan pembangunan daya saing daerah, peningkatan kualitas demokrasi untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pangatekan secara resmi saya nyatakan dibuka. Saya mohon maaf, saya mau terus karena jam 10 saya harus menerima dari, ya bukan Garut saja, seluruh Jawa Barat, jadi saya tidak boleh terlambat ya di Zoom meeting se-Jawa Barat. Wajib hadir Bupati menerima entry meeting BPK untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2021. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma anta salam wa minka salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Garut. Sebelum meninggalkan acara, dimohon untuk foto bersama. Ya, izin Pak, lihat kamera utama. 1, 2, 3. Sekali lagi izin. 1, 2, 3. Boleh tangan komandonya? Komandan izin. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi izin. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, Hadirin yang terhormat, acara selanjutnya sambutan Bapak Camat Kecamatan Pangatikan kepada Bapak Asyir Harsono HS SOS MSI, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Garut, Bapak Yuda Puja Turnawan, serta rombongan. Yang saya hormati rekan-rekan dari unsur Forkopimcam, dalam hal ini Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil ataupun yang mewakili. Tak lupa yang saya hormati rekan-rekan, bapak-bapak, tim pemantau, tim monitoring dari SKPD, dalam hal ini Pak staf ahli, ya, Pak Totong, kemudian dari unsur Bapeda dan SKPD lainnya yang tidak ya. Oh siap. Ibu Haris, selamat datang ya. Atur ya, alhamdulillah saya person ya, yang saya hormati Ibu Kepala Dinas PUPR Kabupaten Garut, Ibu Haji Luna Aprianti, berikut rombongan. Tak lupa ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tim monitor, pemantau dari SKPD di Kabupaten Garut yang hadir di Pangantikan. Yang saya cintai dan saya banggakan, rekan-rekan para kepala desa sekecamatan Pangantikan, alhamdulillah hadir semuanya. Tak lupa rekan-rekan kepala UPT di lingkup Kecamatan Pangantikan yang turut hadir, tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda. Berikut hadirin wal hadirat peserta musrenbang yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di aula Kecamatan Pangantikan, insya Allah dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, atma'ul tabiin, sampai kepada kita semua dari awal sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, hadirin tamu undangan yang berbahagia, izinkan yang kedua saya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak, Ibu sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir ya di kegiatan musrenbang ya tingkat Kecamatan Pangantikan dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2023. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, jauh sebelum dilaksanakannya kegiatan musrenbang pada hari ini, alhamdulillah kami didukung oleh seluruh jajaran staf di kecamatan sudah ya dengan kepala desa sudah menyelenggarakan kegiatan pramusren terlebih dahulu ya, kurang lebih 3 hari yang lalu, untuk mengefektifkan kegiatan musren pada hari ini ya. Alhamdulillah semua bentuk usulan dari musrenbang dari tingkat desa ya, melalui SIPD sudah kami rangkum ya, sudah kami proses ya. Kita tinggal berdoa dan berharap ya, mudah-mudahan nanti secara penajaman teknis bisa terakomodir keseluruhan semuanya ya. Semuanya kurang lebih ada tadi disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Pak PLH Sekmat ya, kurang lebih ada 93 usulan yang masuk dari 8 desa ke Kecamatan Pangantikan ya. Itu kemudian yang sudah masuk ya ke SIPD sudah diteruskan ke SKPD, itu kurang lebih 35 usulan dan sisanya masih dalam proses. Belum lagi mungkin pada hari ini tadi disampaikan, mungkin nanti alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Dewan ya, Pak Yuda ya, Puja Turnawan bisa hadir di Pangantikan
insya Allah nanti akan memberikan arahan ataupun petunjuk berkaitan dengan hal yang sifatnya teknokratis seperti halnya disampaikan oleh Bapak Bupati tadi ya, berkaitan dengan pokok-pokok pikiran ya. Masih ada waktu, mungkin nanti dari rekan-rekan ataupun dari Bapak menyampaikan arahan ataupun bimbingan kepada kami untuk berlangsungnya atau kontinuitasnya arah kebijakan pembangunan ya di Kecamatan Pangatikan. Untuk selanjutnya menambahkan ataupun mengingatkan kembali di luar konteks Musrenbang, ini kebijakan mungkin yang sifatnya teknokratis yang insya Allah akan direalisasikan ya. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati secara jelas dan tegas ya, tahun 2023 ya, secara proyeksi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Karena sampai dengan saat ini, mohon maaf barangkali perlu disampaikan secara kelengkapan infrastruktur dasar di Kecamatan Pangatikan, terutama dari aspek institusi atau kelembagaan infrastruktur pelayanan publik masih jauh dari memadai ya. Tadi disampaikan kita belum memiliki kantor polsek, kita belum memiliki kantor koramil, masjid agung, alun-alun dan lain sebagainya. Termasuk apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, sebetulnya sudah disampaikan kurang lebih 3 hari yang lalu. Cuman ini tidak atau membutuhkan proses perencanaan ataupun permupakatan di antara kita semuanya untuk bisa bulat kata di mufakat, di musyawarah ya. Kita mohon nanti para kepala desa manakala nanti sudah ada waktu luang berkumpul untuk merumuskan hal dimaksud ya. Jadi nanti banyak kebijakan teknokratis yang disampaikan oleh pimpinan tadi sudah sebagian besar oleh Bapak Bupati. Kita tinggal mengamankan, mengkondusifkan ya di lapangan. Jangan sampai niat baik dari pemerintah lebih atas dalam ini dari orang tua kita tidak bisa direalisasikan dikarenakan ketidaksiapan kita. Saya sangat memohon nanti kita bareng-bareng menuju ke Pangatikan baru ya. Kita insya Allah Pak Dewan, para hadirin semuanya, nanti tanggal 11 Maret 2022 Kecamatan Pangatikan berdasarkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2004 insya Allah akan menginjak usia 17 tahun ya, sweet 17 ya. Itu barangkali merupakan suatu harapan bagi kami di 17 tahun ini, banyak capaian-capaian yang akan kita bisa laksanakan ya, bisa kita rencanakan dan bisa kita laksanakan. Pertama tadi mudah-mudahan ya, tapal batas Pak. Tapal batas mungkin nanti saya kebijakan secara internal saja dari kecamatan ya, dari Muspika ataupun Forkopimcam untuk membuat nanti apakah itu bentuknya tugu, apakah nanti tanda pembatas wilayah dengan kecamatan terdekat ya, baik dengan di sebelah barat dengan Wanaraja, nanti sebelah timur dengan Sukawening, sebelah utara dengan Sukawening masih ya, dengan sebelah selatan ya, selatan dengan Tasik ya, Indian, Desa Sukahening Tasik, karena kita memiliki kawasan wisata Talaga Bodas yang masuk ke areal desa wisata Sukahurip ya, Sukahurip. Tapi disampaikan oleh Pak Bupati betul adanya ya, kita di samping Sukahurip ada satu desa lagi ya yang sudah ini. Pertama Sukahurip ya, dewinya di Pangatikan itu baru Sukahurip dengan Karangsari ya, perlu diketahui ya. Alhamdulillah terima kasih kepada LH kemarin ada bantuan ya untuk wisata religi ya, pembangunan makam, situs makam Eyang Syekh Nawawi atau Eyang Nawu yang tiada lain adalah kakek buyutnya dari Eyang Syekh Wali Japar Sirik yang Cibiuk. Jadi 4 generasi di atas Eyang Wali Japar Sirik ya, di yang di Cibiuk ya, yang terletak di Kampung Cibaragas, Desa Karangsari. Ada situs ziarah ya. Ya alhamdulillah kemarin ada sentuhan dari Bapak Bupati ya melalui lingkungan hidup LH ya. Walaupun
sebagian besar ditopang dari swadaya masyarakat ya. Alhamdulillah ini berkat ini kepemimpinan Pak Kepala Desa Karangsari bisa sekarang sudah rampung ya secara fisik bangunan megah. Bapak Ibu sekalian mungkin ini sebagai referensi bagi yang belum mengetahui bisa berkunjung ke Desa Karangsari. Pun demikian halnya dengan kita ya, Dewi kita ya, Dewi itu tadi desa wisata ya, sanes istri Pak Kades ya. Dewi itu desa wisata ya, desa wisata banyak ya yang dikembangkan nih, nanti banyak bermunculan ya. Desa Sukahurip ya, silahkan dengan Talaga Bodasnya, dengan kawah Talaga Bodasnya, berikut dengan Gunung Piramidnya, karena perlu diketahui secara geografi 2/3 dari Gunung Piramid atau Gunung Sadahurip adalah masuk wilayah Kecamatan Pangatikan yang notabene masuk ke Desa Sukahurip. Pun demikian halnya ya yang di sebelah barat ya, Pak ini Desa Sukamulya, ada juga Desa Wisata Sukamulya tahun sekarang perencanaannya untuk pembebasan lahan yaitu untuk wisata Arung Jeram ya, wisata Arung Jeram ya itu. Jadi berbagai itu 3 desa yang sudah terdeteksi dan 5 desa insya Allah berkembang akan mengikuti ya. Ya itu yang perlu disampaikan di forum ini. Silahkan nanti dipertajam oleh bapak-bapak, ibu sekalian melalui urun rebuk di musrenbang tingkat kecamatan ini supaya berbagai hal yang berkaitan dengan aspirasi masyarakat dari bawah bisa terakomodir melalui SIPD ya, sistem informasi pemerintahan daerah. Jadi sekarang tidak bisa semrawut ya, asal ini, terkecuali kebijakannya sifatnya teknokratik, mungkin dari sifatnya dari Pak Bupati penegasan tadi dari unsur eksekutif, mungkin nanti dari Pak Dewan melalui pokok-pokok pikiran, itu yang sifatnya kebijakan teknokratis dari atas. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Selamat bermusrenbang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi segala upaya dan ikhtiar kita pada hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan Bapak Anggota DPRD Kabupaten Garut, Ketua Fraksi PDIP, Bapak Yuda Puja Purnama, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati staf ahli Bupati Pak Toto, saya biasanya nyebut Pak Kadis. Sekarang yang saya hormati juga dari jajaran SKPD yang hadir, Kepala Dinas ada, alhamdulillah.